apa yang kita cari, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita dapatkan. Ada ungkapan bahwasannya surga itu terlalu luas untuk sendiri. Tapi ketika ada statement jual es di kutub, jawabannya ya setiap ada yang jual pasti ada yang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara ngobrol perkara iman bersama Tom Adi Zulfa. Baik sahabat dakwah, gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu, waktu dan amalan-amalan kita pada hari ini ya. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Sahabat dakwah, sebelumnya perkenalin, nama saya Naufal Farid Sidik, biasa dipanggil Naufal. Saya dari mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah semester 4. Dan di samping saya yang alhamdulillah berkenan hadir di acara ngopi kita pada kali ini. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh, silakan tuh. Bismillah, namanya Adi Zulfa Fauji, sama seperti Naufal, FDI semester 4. Insyaallah. Tumadi, sehat ya alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Semoga kita semua tergolong kepada tulisan-tulisan di stiker. Apa tuh? Orang yang selalu condong kepada dakwah. Masya Allah. Apa sih yang nggak buat dakwah? Apa sih yang nggak buat dakwah ya? Ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tenaganya bisa hadir pada podcast kita kali ini. Terima kasih juga atas kesempatannya, Masya Allah. Masya Allah. Kami justru senang bisa dihadirin oleh orang-orang hebat seperti Anda, seperti Adi nih, kayak gitu. Oke tuh, menarik sekali nih di kampus kita yang kita dikenal sebagai lembaga dakwah kampus ya, sering kita sebut dengan LDK. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal, melakukan hal-hal pun harus niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menurut yang masih aneh pertanyakan seperti itu, apa sih yang bisa kita dapetin di LDK kayak gitu? Okay. Gimana pendapatnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Naufal atas kesempatannya. Tadi berangkat dari ibadah ya teman-teman. Tentunya ada ungkapan bahwasannya surga itu terlalu luas untuk sendiri. Kita kan diciptakan di dunia ini tidak lain tiada bukan hanya untuk dua hal, menjadi khalifah dan hamba yang beribadah. Nah, dalam proses ibadah ini kita tentu ada proses diingatkan dan mengingatkan. Nah, biar kita amal jama'i gitu. Karena tadi itu surga terlalu luas untuk sendiri. Berarti di situ ada proses yang namanya dakwah. Nah, kita di FD ini tentunya sebagai perpanjangan tangan dari LDK Syahid, kita LDK SF, Lembaga Dakwah Syahid Fakultas Dirasat Islamiyah. Ya. Nah, kita katanya jual es di kutub karena berdakwah di tempat orang yang paham agama. Oh iya, benar. Ya kan? Kita di sekeliling orang-orang yang paham orang-orang yang agama, udah lulusan pondok, madrasah aliyah, belajar yang dari SMP, belajar SMA. keagamaan secara mumpuni, suludin syariah bahasa Arab disatuin di satu fakultas, hafalan Quran 1 juz 1 semester. Apa yang mau didakwahin lagi orang-orang yang udah paham kayak gitu. Tapi ketika ada statement jual es di kutub, jawabannya ya setiap ada yang jual pasti ada yang beli. Setiap ada yang jual pasti ada yang beli. Iya. Wah. Ini meskipun tidak masuk akal jualan es di kutub. Iya kan? Tapi ya setiap ada yang jual pasti ada yang beli. Oh, mungkin ketika kita ajakin sholat, justru lebih sulit gitu. Ada tantangan yang lebih sulit. Misal, ayo kita sholat. Nanti dulu boleh ditunda karena alasan syar'i. Nauzubillah min zalik. Kan itu jadi ikhtilaf gitu. Iya. Mungkin memang ada beberapa pendapat yang boleh mengakhirkan sholat karena ilmu, boleh mengakhirkan sholat karena beberapa hal syar'i gitu. Yang intinya mungkin dalam konteks ini kita sebagai pencari ilmu masih jam sholat, udah masuk sholat tapi masih jam matkul, masih ada uzur syar'i gitu untuk dilewatkan. Tapi ya itu tadi
bisa jadi ada alasan-alasan lain yang di luar syariat, yang mereka itu mengada-ngada gitu karena mereka tahu dalil. Oh, tadi yang awal tadi disebutkan mengakhirkan sholat disebabkan oleh ilmu. Kalau itu Karena- diperbolehkan. Iya diperbolehkan Iya. karena maksudnya tadi mereka mengeluarkan statement ya berpatokan hanya sekedar itu, maksudnya kayak gitu ya. Tuh. Betul. Dia apa namanya? Mungkin merasa apa ya istilahnya? Dengan apa? Kemampuan keagamaan yang kita punya, sholat jadi diabaikan gitu. Padahal ukuran seseorang memahami agama itu bukan dari apa namanya, dari banyaknya ilmu yang dia punya, tapi dari semakin besarnya rasa takut kita kepada Allah. Semakin besar rasa takut. Jadi semua orang itu bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang luas, ilmu yang mendalam. Tapi kata kuncinya adalah semakin bertambah gak ketakutannya kepada Allah. Jadi bisa jadi kita semua nih anak FDI pada paham agama, tapi belum tentu setiap waktu sholatnya tepat waktu. Termasuk aneh juga. Oh, Kita juga. ya kita juga maksudnya juga. kita ya. Tadi kembali ke poin awal, kita Iya, tuh hidup saling mengingatkan. mengingatkan. Jadi ya di luar alasannya apapun, di luar apapun itu alasannya, sholat tetap harus diusahakan tepat waktu. Gitu. Misalnya contoh itu gitulah. Oke. Selain sholat mungkin ada ibadah yang lain kayak membaca Al-Quran, Ya, amalan-amalan yaumiyah seperti tahajud, ya. sholat sunnah, gimana? Nah gitu. Mungkin bisa. Kembali pertanyaan yang tadi ya. Tadi Iya. agak keluar dulu sebagai prolog ya. Oke. Kembali ke apa yang kita cari di LDKS FDI gitu. Apakah kita mencari panggung? Apakah kita mencari apa namanya? Satu disiplin ilmu misalkan. Kita kan ada skill class. Apakah kita nyari jago public speaking di LDKSF? Apakah kita nyari apa namanya? Apalagi? Nyari program kerja. Apakah kita masuk ke LDKSF kita nyari eksistensi, nyari program kerja dengan apa itu tadi? Dengan ada program komunitas, kita bisa jadi moderator, kita bisa jadi pemateri. Apalagi? Apakah kita nyari uang di PE gitu? Apakah kita nyari followers dengan dianggap sebagai editor berkelas di CR gitu? Atau dengan skill-skill keilmuan lain gitu yang emang lebih banyak di luaran sana? Intinya lebih banyak lagi skrup pengembangan diri gitu yang gak bisa disebutin satu-satu, yang intinya apakah itu semua kita cari di LDKSF gitu. Pernah satu ulama mengatakan, Buya Hamka, saya pernah pergi ke Mekah, tapi yang saya temukan ada seseorang mengadu kepada Buya Hamka. Saya pernah pergi ke Mekah, tapi yang saya temukan adalah pelacur. Saya juga pernah pergi ke Amerika, apa namanya? Tapi yang saya temukan adalah orang yang sholat. Gimana tuh maksudnya? Bentar, statementnya salah. Jadi ada apa namanya, teman. Oke. Ada seseorang, bukan teman, ada seseorang yang mengadu kepada Buya Hamka. Dia pergi ke tanah haram, tanah suci. Dia menemukan orang yang bermaksiat. Oke. Nah, dijawab sama Buya Hamka. Nah, masuk ya ini ya. Oke, masuk. Buya Hamka jawab, saya pernah kok ke Amerika, saya menemukan orang yang taat beribadah. Kemudian Buya Hamka menjelaskan apa yang kita cari, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita dapatkan. Allah. Gitu. Jadi ya kalau secara secara logis, kamu mau cari apa di LDKS FDI? Ya tergantung kamu mau nyari apa gitu. Sebenarnya. Oh, Dikembalikan lagi. nyambung baik. Gitu. Nyari kebaikan banyak, tapi jenisnya yang kayak gimana dulu. Bahkan mungkin modus-modus pun ada, nauzubillah gitu kan. Masuk organisasi apapun itu ada. Misalkan masuk organisasi A, B, C, gara-gara doi masuk organisasi itu. Astagfirullahaladzim. Yang bisa jadi. Nah, jadi kalau kesimpulan dari aneh, program itu ada, potensi pengembangan kita ada, apa yang teman-teman cari
bisa menilai sendiri di LDK SF itu bisa dapat apa. Tapi masuk LDK, khususnya LDK fakultas Dirasat Islamnya, cuma satu, supaya bisa menyelaraskan keilmuan dengan perbuatan. Jadi apa yang kita dapat itu ya benar-benar diamalkan, karena itu standarisasi ilmu kita menjadikan kita takut kepada Allah atau enggak. Percuma sekarang kita jadi aktivis dakwah kalau ternyata nauzubillah sholatnya lewat, Nauzubillah bolong. sholat fardu nauzubillah lewat, sunnahnya juga lalai gitu. Iya. Atau mungkin belum bisa mendawamkan tahajud. Baca Al-Qur'annya pas jam Jam pas matkul Al-Qur'annya aja. doang kan. Jadi ya seminimalnya kader dakwah ya sesuai itu. Mempunyai 2 amalan keramat. Percuma kita jadi aktivis dakwah kalau sholat tahajudnya lewat dan baca Al-Qur'annya lewat. Gitu sih. Oke. Jadi poin penting yang bisa kita ambil tadi ya, apa yang kamu cari ya itu yang nantinya kamu dapat, seperti itu. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya tanggapan dari Tum Adi. Baik sobat dakwah, tadi ya lumayan jelas, lumayan panjang, lumayan berdaging ya obrolan kita ya, Kan habis kurban. lumayan ya berdaging tadi ya, banyak kata-kata yang baru kita dengar, hikmah yang baru kita dapatkan, ilmu yang baru kita dapatkan hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan itu semua dengan hal yang setimpal dengan apa yang telah ditransfer ke kita semua, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya Tum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur antum dan dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Dan itu sebagai penutup kita pada hari ini ya. Kami ucapin terima kasih banyak buat kehadirannya, sekali lagi buat kehadirannya pada hari ini, bisa sempatkan hadir ngobrol dengan kita, ngobrol perkara iman tentunya ya, reminder buat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bakal terlihat beda aktivitas yang kita kerjakan ketika kita dekat dengan Allah dan aktivitas yang kita kerjakan ketika kita jauh dari Allah. Makanya kita butuh reminder satu sama lain, seperti itu kurang lebih. Itu aja yang bisa kita sampaikan, kita persembahkan. Semoga bisa bernilai ibadah buat kita pribadi dan bagi penonton sekalian bisa mengambil ilmu yang sudah kita apa ya, bisa dengerin obrolan yang semoga bermanfaat dari kita. Amin. Iya kayak gitu ya kurang lebih ya. Ya kurang lebih itu aja yang bisa kita sampaikan. Kami pamit undur diri dan jangan lupa like, share, and comment lah. Insya Allah semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kami dari tim mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.